sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus berdoa memulai pembelajaran. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Ada? Bisa? Angkat tangan yang mau pimpin doa. Oke, silakan. Biasanya kita pakai buku ya, Pak. Sekarang kita belajar sosiologi ya. Sekarang kita belajar sosiologi. Sosiologi itu kan kita belajar tentang masyarakat, ya tidak? Ya. Di dalam masyarakat itu kan ada manusia. Yang ada itu binatang, betul tidak? Betul. Apa yang kalian pelajari di bulan hari Kamis yang lalu? Interaksi sosial. Ada yang bisa tarik kesimpulan tentang pembelajaran sebelumnya? Apa yang kalian ingat tentang interaksi sosial? Apa yang kalian ingat? Kira-kira tentang interaksi sosial yang kamu pelajari kemarin? Bisa kelompok yang ini bisa? Interaksi sosial itu yang bagaimana? Silakan. Ina, silakan. Interaksi sosial adalah antara individu dan kelompok dan kelompok. Menurut Ina, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ada yang tidak sepakat? Sepakat. Ada yang tidak sepakat? Sepakat. Interaksi sosial adalah sepakat. Interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Tahu interaksi individu dengan individu? Pernah lihat orang berinteraksi antara individu dengan individu? Pernah. Contohnya interaksi antara dua orang tidak melibatkan orang lain. Betul tidak? Betul. Atau tukang ojek dengan penumpangnya di Manama menuju Merian, itu juga interaksi antara tukang ojek dengan penumpangnya di atas motor. Itu contohnya begitu. Contoh interaksi individu dengan kelompok. Pak guru yang ada di depan kelas sedang mengajar kelompok siswa yang ada di kelas satu. Itu interaksi antara individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Antara 10 siswa dengan 10 siswa. Bagaimana
10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2 sedang berdebat tentang pemilihan ketua OSIS ya. Contohnya begitu ya. Dan di dalam interaksi sosial itu akan terjadinya masalah. Betul tidak? Betul. Segala kehidupan kita di dalam kelompok itu pasti timbul masalah. Pasti timbul masalah. Dan salah satu contoh masalah yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini juga masalah ya? Ya. Betul tidak? Betul. Sebelum kita jauh lebih jauh tentang kemiskinan, ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai bersama. Kira-kira apa tujuan kita belajar kemiskinan? Itu yang pertama. Kita bisa membedakan bentuk-bentuk kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan itu. Dan yang ketiga, menentukan kebijakan. Kira-kira setelah dia miskin, apa yang harus kita lakukan? Bisa? Bisa. Pernah lihat orang miskin? Pernah. Pernah lihat bentuk-bentuk kemiskinan di sekitar kita? Pernah. Pernah? Pernah. 1, 2, 3. Oke, kelompok 4. Kira-kira kemiskinan yang pernah kelompok 4 lihat itu seperti apa? Contohnya? Tahu orang miskin kan? Tahu. Ini bagaimana? Maksudnya Memiliki kekurangan. memiliki kekurangan, dia tidak punya kaki, begitu? Tidak punya anak. Tidak mempunyai. Menurut kelompok 4, orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai makanan. Kalau kita tidak punya makanan, jelasnya kita makan. Berarti bukan miskin ya? Ya, mati. Kira-kira orang miskin itu yang bagaimana? Ya, orang miskin itu yang bagaimana? Orang miskin itu adalah menurut kelompok 2 adalah orang yang memiliki ekonomi rendah. Dan menurut pemerintah Indonesia menganggap bahwa kita orang NTT ini berpenghasilan rendah atau berekonomi rendah sehingga ada bantuan yang namanya PKH dan lain-lain. Berarti kita tergolong miskin ya tidak? Untuk seandainya saya ini tergolong miskin, kira-kira bentuk kemiskinan apa yang melekat pada diri saya? Dan ada sekitar 6 bentuk kemiskinan yang harus kita pelajari pada pagi hari ini. Bisa untuk dibagi-bagi, bisa dibuka headernya, bisa dirobek itu dibagi oleh satu lembar, bisa. Tapi isinya berbeda ya. Ya, Pak. Kamu terlalu banyak ya, tambah satu lagi ya. Sudah dapat semua? Sudah? Setiap kelompok sudah dapat? Dan sekarang, kira-kira kemiskinan itu apa? Kira-kira kemiskinan itu apa? Pengertian kemiskinan ini akan dikemukakan oleh beberapa tokoh. Oleh beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian tentang kemiskinan. Bisa lihat di situ? Bisa? Coba kelompok 3 baca. Pengertian kemiskinan menurut Farhan. Suara besar. Silakan. Kemiskinan adalah situasi
situasi serta kekurangan karena keadaan tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Lanjut. Menurut Krisma dan Mary, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non-material. Oke, dan pengertian kemiskinan menurut para ahli kan kita semua sudah bisa baca di sini. Bisa? Bisa setiap kelompok bisa? Bisa. Sekarang bentuk-bentuk kemiskinan. Kira-kira kemiskinan yang pernah kita lihat itu dia tergolong kemiskinan apa? Kita pernah lihat, kamu pernah lihat pengemis? Pernah lihat? Kalau satu lihat pengemis gimana? Oh, lihat di dalam TV. Karena kita di NTT memang tidak ada pengemis. Pengemis itu hanya ada di kota-kota besar, sehingga kita bisa lihat pengemis tapi tidak ada di dalam TV. Yang pertama bentuk kemiskinan yang pertama itu kemiskinan ekonomi. Belum bisa baca? Silakan. Kemiskinan produktif adalah kemiskinan yang terjadi karena usia kurang berdasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan kebutuhannya tidak berposisi kepala bentuk walaupun sebenarnya tidak kurang miskin. Contoh pengemis Musiman. Jakarta. Pernah lihat kita lihat Jakarta di TV. Di Jakarta itu pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan itu pengemis akan meningkat. Dan mereka itu bukan miskin. Ada pengemis yang bawa mobil. Hanya karena mereka mau tangkap peluang bahwa pada saat bulan puasa itu pasti banyak orang yang kasih uang kalau ada pengemis tersebut. Ya. Iya. Dan pengemis itu bisa menghasilkan uang dalam satu hari itu bisa 1 juta. Satu hari. Itu pengemis. Hanya duduk minta uang saja. Itu kemiskinan subjektif. Yang berikut kemiskinan absolut. Yaitu keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan itu seperti yang ini sama namanya tadi. Mitra. Seperti yang Mitra sampaikan tadi bahwa orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan itu dia dikatakan miskin. Pada saat sandang dan pangan tidak bisa terpenuhi, maka dia itu dikatakan miskin. Dan yang ketiga itu kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan struktural. Dan ada faktor-faktor penyebab bisa lihat di situ. Sekarang materi diskusi kita. Itu materinya. Sekarang materi diskusi kita ada di sini. Kita akan disajikan sebuah cerita yang dikumpulkan. Kita akan disajikan sebuah cerita. Kelompok kita mendiskusikan. Kira-kira yang pertama ini, kira-kira cerita itu tentang apa? Nomor 1. Yang kedua, kenapa dia ibu bisa miskin? Dan yang ketiga, kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga dia tidak bisa miskin? Bisa? Bisa, Kak. Ada 2 cerita, pilih di antara satu yang menurut kalian paling bisa kalian analisa. Di antara satu ya. Ada 2 cerita yang berbeda, pilih antara satu. Mau pilih yang mana? Mau pilih cerita yang mana? Mau pilih cerita yang mana? Diskusikan dengan kelompok.
diskusikan. Hanya tiga soal saja yang kita cari. Kira-kira cerita itu tentang apa? Yang pertama, yang kedua, kenapa dia bisa miskin? Yang ketiga, kira-kira apa solusi? Kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga dia tidak miskin lagi? Sudah bisa pilih ceritanya? Kita kalau sering ngomong bahasa Medan, nanti apa yang kita pikirkan, tapi kita sulit untuk membahasakannya. Kita pilih, kan? Ini ada data semua. Bisa. Kenapa? Kira-kira cerita itu tentang apa? Cerita ini menceritakan tentang seorang ini yang begini dan seterusnya. Dan dia bisa begitu karena. Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang harus dia lakukan? Nah itu contoh kesimpulan cerita. Kalau dia dengar sini, kalau dia tidak punya rumah, tidur beralaskan batu bata di lorong-lorong kota, berarti dia akan dikatakan miskin. Dan menurut ibu yang kalian mampu, makanya ini dijelaskan di sini. Dan kita harus bertanggungjawabkan kepercayaan itu, kan? Jangan orang sudah percaya kita mampu, tapi kita tidak mampu, kan? Harus bisa. Kita menurut diartikan kita mampu. Jadi sekarang kita berikan kemampuan. Kalau presentasinya bisa dihafal, kalau bisa disimpan di sini, saya tidak perlu Pak Guru suruh mencatat, saya tidak perlu mencatat. Kelompok yang mau pertama, kelompok mana yang mau pertama angkat tangan? Oke, kelompok satu. Coba dengar dan menyimak hasil diskusi dari kelompok satu. Tentukan yang mewakili kelompok satu maju ke depan. Oke, silakan. Ya silakan, kelompok satu silakan. Bisa di belakang sekolah. Ada orang masa di belakang. Oke, silakan. Yang lain diam ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok satu menyaksikan hasil diskusi kami mengenai masalah kemiskinan. Kepada teman yang membaca, saya persilakan. Soal yang pertama, cerita tentang apa? Cerita tentang apa yang dibahas di dalam fotokopi. Seorang milik berusia 80 tahun hidup sebatang kara di lorong antara dua rumah milik tetangga di Jepara. Soal yang kedua, kenapa dia bisa miskin? Karena ia mengalami keterbatasan modal yang memutuskan untuk berubah cara hidup lebih baik, tidak memiliki modal dalam rangka menggunakan keterbatasan yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu. Soal yang ketiga, apa yang dilakukan sehingga dia bisa miskin? Karena seorang nenek yang sudah berusia 80 tahun, ia tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia hanya mengharapkan tetangga terdekatnya untuk memberi
kami. Pada teman yang mau bertanya, kami persilakan. Kalau teman mau bertanya, persilakan. Dimas, silakan. Yang lain tidak harusnya silakan. Namanya tadi Dimas silakan Dimas. Ya silakan Dimas. Menurut kelompok 4 pertanyaannya, kenapa sehingga nenek tua itu dia bisa miskin? Jawabannya karena ia mengalami keterbatasan modal. Karena dia sudah tua, makanya dia tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia hidupnya sebagai kara. Sebagai kita sekarang yang mau maju juga. Oke, nanti yang kerja sudah selesai. Baiklah. Baik, sekarang atas kesempatan yang diberikan kepada kami empat, kami akan penting menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman-teman yang silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Soal cerita apa itu? Cerita itu tentang apa? Cerita itu tentang seorang bapak dan istri dan mempunyai 2 orang anak yang mengalami ibu dan tidak keadaan terbang. Soal yang kedua, kenapa bisa miskin? Faktor yang mempengaruhi beban jiwanya. Karena dia mempunyai 2 orang anak yang mengalami kerusuhan. Permasalahan ini sangat serius karena banyaknya jumlah anggota keluarga dan Kami dan masuk kalau dan tidak diimbangi dengan penghasilan. Timbangan dengan peningkatan pendapatan karena sering Faktor yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang harus dilakukan, 1. Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis pada kaum miskin. Yang kedua, perusahaan secara terpadu multidimensional dan saling terkait. Yang ketiga, komitmen penyelesaian masalah kemiskinan harus secara berkesinambungan dan terintegrasi. baik, kami dari kelompok sudah diskusi kami. Kalau mau bertanya, kami silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok 1 malas masa satunya kelompoknya bertanya, saya tidak bertanya. Mana? Malas. Bila perlu satunya pertanyaan yang lebih berat daripada itu. Masa saya maju dia bertanya, dia maju saya bertanya. Mereka pada jadi presentasinya. Oh iya, menurut kelompok 1 presentasinya
Diperbesar suaranya, karena mereka tidak dengar. Tidak jelas, Pak. Baca Bukan tidak jelas, dia tidak dengar. Oke, silakan. Makanya dia sudah dengar. Bercerita tentang seorang bapak dan istri dan 2 orang anak yang mengalami selingkuh dan tinggal di kandang kerbau. Soal nomor 2, kenapa dia bisa miskin? Salah faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah beban keluarga. Karena ia mempunyai dua orang anak yang mengalami kelumpuhan, permasalahan ini sangat serius karena banyaknya jumlah anggota keluarga tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Karena sering banyaknya anggota keluarga akan semakin memegang tuntutan dan beban hidup yang harus dipenuhi. Yang kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Ketidakstabilan ekonomi dan modal yang kurang akan menyebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan. Soal nomor 3, apa yang harus dilakukan agar tidak yang harus dilakukan? Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis dengan peran pemerintah yang berpihak pada kaum miskin. Yang kedua, pengusahaan secara terpadu mengusaha nasional dan saling terkait. Ketiga, komitmen penanganan masalah kemiskinan harus secara kesinambungan dan terintegrasi. Yang mau bertanya dipersilakan. Kelompok 1, 2, 3. Ada yang mau bertanya dipersilakan. Oh, untuk kelompok 3 silakan. Silakan. Suaranya diperbesar. Agar dia bisa mampu menghidupkan anak-anaknya. Tidak bisa. Nanti saya sempurnakan pertanyaannya. Kenapa dia bisa hidupkan anak-anaknya? Karena kedua orang tuanya mengurus anaknya untuk hidup. Dan jangan bingungnya ke saya, yang jauh di sana. Karena seorang bapak dan harus mengurusi 2 orang anak yang Baik, terima kasih atas saran-saran yang sudah diberikan. atas waktu dan kesempatan memberikan. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil presentasi kami. Silakan. Nomor 1, cerita apa yang dibahas. Kehidupan seorang nenek berusia 8 tahun dan kehidupan seorang nenek berusia 80 tahun dan sebatang kara dengan 4 sedikit adanya. Nomor 2, kenapa dia sedikit? Karena nenek Sari sudah tua dan tidak mampu bekerja, sudah tidak bisa mengurus hidup sehari-hari, dan dia tidak punya keluarga, dia tidak dapat bekerja. Nomor 3, apa yang harus dilakukan agar tidak semakin? Apa yang harus pemerintah harus turun tangan untuk membangun buat yang lain untuk tetap. Oke. Kepada teman yang bertanya, saya persilakan. Ada teman yang mau bertanya dipersilakan. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok yang 2. Yang terakhir kelompok terakhir.
bagaimana nenek memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menerima zakat dari warga sekitar untuk dia jual kembali dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada teman yang mau bertanya, kami silakan. Ini terakhir robohkan dengan pertanyaan yang benar. Oke, silakan. Selama puluhan tahun nenek hidup di lorong kecil di samping sebelah rumah tetangga. Oke, kita tepuk tangan kelompok. Silakan. Itulah contoh kemiskinan yang kita diskusikan pada pembelajaran kali ini. Masih banyak kemiskinan yang kita jumpai di sekitar kita. Bisa jadi setelah kita baca jenis-jenis kemiskinan, setelah itu kita ternyata saya ini juga tergolong miskin. Saya ini juga tergolong miskin. Dan ada beberapa faktor kenapa seorang itu bisa miskin. Kita yang sebagai seorang manusia lahir di dunia ini tidak mau miskin. Saya tidak mau dilahirkan sebagai seorang yang miskin. Semua orang ditanya mau lahir sebagai orang miskin pasti tidak mau. Tapi kenapa kita bisa miskin? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan ini. Maka kita harus sekolah, harus sekolah. Dan jangan sekolah hanya pakai seragam datang duduk diam dengar dan pulang. Tidak, sekolah itu bukan begitu. Sekolah itu bukan datang duduk diam dengar dan pulang. Sekolah itu belajar. Yang kedua, setelah berpendidikan tinggi tetapi malas bekerja, itu juga membuat orang depresi. Kita kalau tidak mau bekerja, ya kita tidak punya penghasilan, tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, maka kita tergolong miskin. Yang berikut itu terbatasnya lapangan kerja. Kita sudah sekolah tinggi, sekarang mau kerja di mana? Ini juga membuat orang bisa miskin, karena dia punya pendidikan tinggi, punya semangat kerja, tapi tidak punya lapangan kerja. Yang keempat itu seperti beban keluarga itu yang seperti dijelaskan kelompok 4 tadi. Punya anak banyak, tapi tidak imbangi dengan penghasilan. Bapak kerjanya cuma stok pasir, punya anak 8. Jelasnya kita akan tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Dan pada saat itu kita tidak bisa hidup layak dan kita akan miskin. Kalau kita punya anggota keluarga banyak, tidak diimbangi dengan pendapatan. Kalau pendapatan kita besar, kita bisa punya anak itu, Sekarang kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu menerapkan sistem ekonomi yang demokratis, harus menempatkan kaum miskin sebagai subjek yang berdaya. Yang keempat, penerapan ekonomi mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1940. Tahu pasal 33? Itu kemiskinan dan anak terlantar dipelihara negara. Seharusnya nilai 2 itu seperti yang dijelaskan berapa ya, yang pemerintah harus memperhatikan itu, harus diperhatikan. Bisa? Bisa. Pada pagi hari ini sampai di sini. Ada yang sudah kesimpulan? Kesimpulan, kita bisa mengetahui arti kemiskinan, Kita temukan buat Sita. Jadi untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini sampai di sini.
akan bertemu lagi di pembelajaran Hari Kamis depan. interaksi sosial bisa? Bisa Pak. Untuk sekarang kita menutup pelajaran pagi hari ini sebelum ini kita tutup dulu bisa? Kita satu orang pimpin kita doa untuk pelajaran pagi hari. Yang mau doa? Oh ini saja. Sama Sinta. Silakan. Sinta. Yang lainnya Sinta saja yang berbicara. Silakan Sinta berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan agama saya yaitu agama Katolik dalam mengamalkan Bapa yang surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami selama kegiatan pembelajaran ini. Kami mohon semoga apa yang kami belajar di hari ini dapat berguna bagi kami. Namanya Tuhan kita kami puji, kini dan sementara segala masa. Amin. Ya Allah Bapa,